Kita perbaharui informasi terkini tentang Timur Tengah. Ketegangan di perairan Timur Tengah kian membara setelah jet tempur Amerika Serikat menembakkan rudal Hellfire ke arah kapal tanker di Selat Hormuz yang mengarah ke pelabuhan Iran. Pemirsa, Senkom mengklaim kapal MT Lexi berbendera Botswana itu berulang kali mengabaikan perintah untuk mengubah haluan saat berlayar menuju Pulau Khark, Iran. Serangan dilakukan Amerika menghantam ruang mesin kapal tanker. Meski hantaman rudal merusak bagian vital kapal, otoritas militer mengkonfirmasi tidak ada korban luka dalam insiden. Lantaran tanker dilaporkan dalam kondisi tidak membawa muatan. Serangan udara ini merupakan bagian dari operasi blokade maritim yang diluncurkan Washington sejak April lalu guna memutus total akses kapal komersial menuju pelabuhan Iran. Makin intensifnya serangan Amerika ke Iran memaksa Iran melakukan serangan balasan. Iran diduga menyerang pangkalan militer Amerika di sejumlah negara sekutunya di Timur Tengah termasuk Kuwait. Pemirsa, serangan rudal diduga ditembakkan militer Iran menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait, di mana langit Kuwait pun menyala akibat hujan rudal. Pasukan pertahanan udara Amerika dan Kuwait mencegat serangan, di mana sebagian puing rudal jatuh di kawasan sekitar termasuk di jalan raya. Dan tidak hanya pangkalan Amerika, serangan Iran juga menghantam dan menghancurkan bangunan Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Otoritas tempat menyatakan serangan udara tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah serta melukai sejumlah orang di lokasi kejadian. Seluruh korban luka kini telah dievakuasi dan menerima perawatan medis yang diperlukan. Kuwait mengecam serangan ke bandara sipil. Akibat serangan masif Iran, seluruh penerbangan Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab terdampak. Tidak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain. IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan serentetan rudal strategis dan drone, di mana insiden ini menandai eskalasi konflik kawasan Teluk yang kian masif mengancam stabilitas keamanan. Pangkalan laut Amerika di Bahrain sendiri kerap menjadi sasaran serangan Iran sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Di mana sebelumnya pemirsa IRGC menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran menyatakan drone tersebut memasuki wilayah teritorial Iran dan berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Ya, IRGC merilis sebuah video yang memperlihatkan sebuah drone milik Amerika Serikat jenis MQ-1 Predator berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Iran menyatakan drone milik Amerika itu terdeteksi memasuki wilayah teritorial udara dan perairan Iran. Atas peristiwa ini, pemerintah Amerika Serikat lewat United States Central Command atau CENTCOM menyatakan melakukan serangan balasan terhadap radar serta sistem pertahanan udara Iran di sekitar Goruk dan Pulau Qesem. Amerika Serikat mengklaim jika drone miliknya beroperasi di perairan internasional dan bukan di wilayah Iran. Kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran IRGC juga melakukan patroli di Selat Hormuz, pemirsa. IRGC menyatakan patroli itu dilakukan untuk mencegat kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan. Ya, puluhan kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Seperti Anda lihat, kapal cepat ini dilengkapi dengan senapan mesin serta peluncur roket. Unit-unit ini bertugas memantau dan mengerahkan lalu lintas Selat Hormuz. Mereka diberi wewenang mencegat kapal apapun yang tidak mematuhi peringatan atau pelanggaran. Hal ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Teluk, pemirsa. Iran terus menegaskan kontrolnya di Selat Hormuz dengan memperkuat pengawasan maritim di wilayah itu. Ya, sementara itu pemirsa, dengan kondisi perdamaian yang masih belum pasti hingga sekarang, Iran memamerkan kapal baru mereka bernama 27 Rajab. Iran juga disebut berhasil membuka pintu gudang senjatanya yang sebelumnya diserang AS dan Israel. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi.
Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, anggota IRGC juga memperlihatkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Kapal terbaru Iran ini dipamerkan dalam peringatan 90 hari perang dengan AS dan Israel. Kapal ini digunakan armada nyambuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran, Press TV, kapal ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km dan mampu beroperasi melalui gelombang tinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia, mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam, menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan, kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Sejumlah pejabat tinggi Iran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario serangan AS dan Israel. Pernyataan itu menyusul serangan militer AS terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan rudal balasan terhadap kapal milik AS dan Israel MSC Sariska. Serangan rudal jelajah tersebut merupakan operasi balasan menyusul serangan militer AS terhadap kapal Iran. Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Asadi, menyatakan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kemampuan militernya. Iran disebut memiliki banyak opsi untuk meluncurkan serangan jika dibutuhkan. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Muhebi, juga menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi berbagai skenario serangan hingga mempertahankan kesiapan militer Iran pada tingkat tinggi. Selain itu, IRGC juga menyatakan bahwa Iran dan AS sudah berhenti bertukar pesan terkait perdamaian dalam beberapa hari terakhir. Proses negosiasi AS dan Iran terus diusahakan dengan dibantu oleh mediator Pakistan, namun belum mencapai titik kesepakatan. Iran menghentikan negosiasi damai dengan Amerika setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya Amerika meradang pada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel.
Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab, serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran, hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz, serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Di tengah upaya perundingan Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengancam Iran akan membayar harga mahal. Bahkan Netanyahu memperingatkan rezim Iran akan runtuh. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Delegasi Badan Tenaga Atom Internasional IAEA mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Barokah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan dilakukan usai serangan ke fasilitas energi itu pertengahan Mei lalu. Pemirsa, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengunjungi PLTN Barokah Selasa kemarin. Kunjungan dilakukan menyusul insiden serangan drone yang sempat menghantam fasilitas energi itu pada 17 Mei. Grossi menegaskan kedatangannya bertujuan memberikan dukungan moral sekaligus bantuan teknis guna memastikan sistem pengawasan berjalan pasca insiden. Uni Emirat Arab memastikan serangan drone yang memicu kebakaran generator luar tersebut sama sekali tidak menimbulkan kebocoran atau pelepasan zat radioaktif. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertahanan, serangan teror ini diketahui terdeteksi berasal dari wilayah Irak. Was my duty to be here to express our support, and not only moral support but also technical. We are working with ENEC, with the operator, as it was mentioned just now, with the national regulator, FANR. So it is a very comprehensive work that we are undertaking with them. Also, I mean in general, but also in the context of the follow-up. Sebelumnya serangan drone memicu kebakaran hebat di kawasan PLTN Uni Emirat Arab pertengahan Mei. Pemirsa, Uni Emirat Arab melaporkan adanya serangan 3 unit drone terhadap fasilitas PLTN mereka di Abu Dhabi. Pihak Uni Emirat Arab sendiri berhasil melumpuhkan drone-drone itu dan menyebutnya sebagai serangan teroris. Beruntung, serangan menyasar kawasan PLTN Barokah ini tidak menimbulkan korban jiwa serta kebocoran radiasi. Dan insiden ini pun menuai kecaman pemirsa, dikhawatirkan menjadi alarm bahaya yang bisa memicu pecahnya perang baru di tengah konflik Iran-Amerika Serikat. Jadi PLTN Barokah merupakan stasiun tenaga nuklir pertama di Semenanjung Arab dan stasiun tenaga nuklir komersial pertama di dunia Arab. PLTN ini terdiri dari 4 reaktor nuklir yang bisa memasok hingga 25% kebutuhan energi Uni Emirat Arab pemirsa.